Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Jaya Pando. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua Siskom yaitu tentang OSI layar. Nah, OSI layar ini terbagi menjadi 7 lapisan. Nah, yang pertama yaitu physical layer, ada media, signal, dan sinyal transmission. Lalu yang kedua ada data link layer, ada MX dan LC atau physical net addressing. Lalu yang ketiga ada network layer, ada path determination and IP logical addressing. Lalu yang keempat ada transport layer atau end-to-end connection and reliability. Lalu yang kelima ada session layer atau inter-host communication. Yang keenam ada presentation layer atau data representation and encryption. Lalu yang ketujuh ada application layer atau network to process application. Nah, apa yang terjadi ketika komputer mengirimkan data? Nah, ketika hal tersebut, maka akan diproses dari 7 layer menuju ke layer satu. Dari layer 7 menuju ke layer satu. Ketika pengisian data di layer 7 sampai ke layer 5, belum ada proses yang signifikan di mana format masih berbentuk data. Nah, lalu proses signifikan jadi mulai layer keempat dan akan dipotong jadi kecil-kecil atau sequence numbers. Juga akan diberi beberapa informasi. Setelah diberi sequence number, ya potongannya akan menjadi segmen. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke layer network, di mana segmen tadi uh, akan diberikan beberapa komunikasi, akan diberikan beberapa informasi tambahan, salah satunya adalah IP. Lalu package akan diproses ke layer kedua, dimasukkan informasi tambahan lagi, jadi frames. Nah, kemudian dilanjutkan ke layer satu, dia berubah menjadi bit atau 010. 01. Dalam jaringan komputer selain OSI model terdapat model lain yaitu TCP atau IP model di mana pada model OSI data akan diproses menjadi 7 layer tadi. Namun TCP atau IP model hanya terdapat 4 layer yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Sekian untuk materi dari OSI layer. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu sinyal analog dan transmisi digital. Nah, di sini mulai komunikasi data sederhana di sini ada source, terus lalu ke transmitter itu masuk ke source system, lalu ada transmission system, dan di sini ada destination system yaitu meliputi receiver dan destination seperti itu. Nah, fungsi setiap komponen yaitu yang pertama source system, source menentukan data untuk dikirim dan transmitter mengubahkan jadi sinyal dapat dikirim. Lalu untuk transmission system yaitu mengirim data dan selanjutnya yaitu destination system yaitu mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Lalu diteruskan ke destination untuk sebagai pengguna data yang diterima. Lalu ini ada model komunikasi data sederhana sama seperti tadi yaitu di sini resource transmitter akan eh, berupa digital bit stream lalu menjadi sinyal analog yang dikirim melalui transmission system lalu melalui receiver dan menjadi sinyal bit lagi menuju ke destination. Bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat analog dan digital signal seperti ini, di mana yang kita lihat tadi dari source menuju ke transmisi, dia masih berupa digital seperti ini. Nah, lalu menjadi di transmisi menjadi sinyal analog dan sebelum diterima di destination akan diubah lagi ke dalam sinyal digital. Nah, frekuensi domain. Sinyal umumnya terdiri dari banyak frekuensi. Dengan analisa Fourier, sembarang sinyal dapat diuraikan menjadi gelombang berbentuk sinus atau sine wave dengan frekuensi yang berbeda-beda. Spektrum atau bandwidth. Spektrum adalah rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Absolute bandwidth adalah lebar dari spektrum. Efektif bandwidth adalah biasa disebut bandwidth, pita sempit atau narrow band dari frekuensi-frekuensi dengan energi yang utama. Kecepatan data atau data rate adalah sistem transmisi memiliki lebar pita frekuensi yang terbatas. Ini membatasi kecepatan data yang disalurkan. Nah, di sini ada data analog dan digital. Yang pertama yaitu analog akan berubah secara kontinu.
bandwidth atau suara speed 100 Hz sampai dengan 7 kHz. Kalau di telepon sekitar 300 Hz sampai 3400 Hz dan video 4 MHz. Dan digital mereka mempresentasikan dua kondisi yaitu 0 atau 1 dalam binary. Dan digital umumnya menggunakan sinyal digital untuk data digital, sinyal analog untuk data analog. Sinyal analog untuk membawa data digital contohnya yaitu modem. Sinyal digital untuk membawa data analog yaitu contohnya CD atau codec atau encoder. Nah, di sini ada sinyal analog untuk membawa data analog dan digital seperti ini. Analog sinyal, telepon, lalu ke analog data. Di sini eh, merupakan dua arah. Sama seperti yang di bawahnya berbeda, yaitu analog sinyal dikirimkan melalui modem, lalu akan diubah menjadi sinyal digital. Nah, di sini ada sinyal digital membawa data analog dan digital, sebaliknya dari yang tadi. Di sini ada perbedaan antara transmisi analog dan digital, yaitu analog tentang terhadap noise, sedangkan di digital tahan. Nah, analog sinyal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi, sedangkan yang digital adalah proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Yang ketiga yaitu model mudah terjadi crosstalk. Nah, yang digital yaitu bebas crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal kontinu. Yang digital yaitu bentuk sinyal discrete atau discrete. Yang kelima yaitu kualitas sinyal diukur dalam satuan SN atau signal to noise ratio. Nah, kalau yang digital akan diukur dalam BER atau bit error rate. Eh, Sini menunjukkan kanal analog nominal 300 sampai 3400 Hz dengan sinyal tes 100 Hz, 1000 Hz. Nah, keuntungan transmisi digital yaitu eh, murah dan data lebih panjang melalui saluran kualitas rendah. Lalu ekonomis untuk bandwidth tinggi, yaitu terus multiplexing untuk derajat yang lebih tinggi, lebih mudah pada teknologi digital. Dan kemudian ada encryption dan eh, perlakuan sama untuk analog maupun digital. Nah, ini untuk keuntungan kanal komunikasi seperti ini. Yang terakhir ada data rate dalam satuan bit atau second. Yang kedua kecepatan di mana data dapat dikomunikasikan. Kalau ada bandwidth dalam satuan cycle atau cycle per second atau hertz. Lalu yang adalah terbatas berdasarkan kemampuan transmitter dan media. Yang selanjutnya yaitu data sinyal dan transisi data. Nah, apa itu sinyal? Sinyal adalah besaran throughput yang berubah dalam waktu atau ruang serta membawa informasi. Nah, sinyal berdasarkan fungsi waktu. Kenapa sinyal analog dibilang sinyal kontinu? Karena garis garis amplitudonya harus halus terhadap waktu, sedangkan sinyal digital cenderung kaku dan tegas, seperti gambar tadi. Pasti itu contoh dari sinyal analog dan digital. Nah, suara manusia, audio, alat musik, dan lain-lain adalah contoh dari sinyal digital dan analog. Sinyal konsep umum dari sinyal itu sinyal kontinu mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga tidak mengalami garis putus. Sedangkan sinyal distrik adalah memiliki intensitas konstan pada harga tertentu dan pada konstan yang lain. Dia berada pada harga lain. Data analog dan sinyal dan transmisi. Data data memiliki makna sebuah informasi, lalu ada istilah sinyal yang adalah proses perambatan gelombang yang membawa data melalui medianya. Lalu transmisi adalah komunikasi dengan propagasi atau perambatan. Nah, data sinyal transmisi atau analog dan digital adalah sebuah fungsi waktu yang dapat direpresentasikan oleh gelombang elektromagnetik pada spektrum yang sama. Data digital dapat dikirim dengan sinyal digital dengan level tegangan berbeda pada setiap bit biner, yaitu 0 dan 1.
Nah, transmisi adalah sinyal analog diramatkan dengan penguat, sedangkan digital diramatkan melalui repeater, di mana pada setiap repeater ini ada data rekonstruksi pada sinyal masukan kemudian dibangkitkan kembali di luaran data analog. Komponen frekuensi sinyal bicara atau percakapan dapat ditemukan 100 Hz dan 7 Hz. Dan juga limit radio adalah 5 kHz sampai 15 kHz. Data digital. Data digital yang kita kirimkan berupa simbol-simbol ASCII. Nah, jadi masing-masing huruf atau karakter data yang kita kirimkan diubah. Transisi analog adalah sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan isinya, misalnya seperti suara, ternyata adalah binder melewati modem. Transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya, mau data analog dapat berupa analog digital untuk isi pelemahan sinyal setelah menempuh jarak tertentu. Yang maka dari itu perlu adanya amplifier sebagai penguat sinyal. Bandwidth. Bandwidth adalah perangkat misalkan kayak seperti tol, ada tugas masing-masing di mana mengatur proses transmisian data. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.